Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sehubungan dengan Bapak Gembala yang sudah dipanggil Tuhan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Daerah, kepada Majelis Wilayah Jakarta Selatan, kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah datang dan melayani ibadah penghiburan, ibadah pelepasan, sampai kepada ibadah pemakaman. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah hamba-hamba Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada alumni Sekolah Alkitab Batu angkatan 14-15, teman-teman almarhum, juga angkatan 19 sampai angkatan 22, untuk dukungan doanya, untuk ucapan duka yang disampaikan, yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih juga kepada PDJK untuk yang dukungan doanya dan sudah hadir di rumah duka dan sudah memberikan doa bagi kami semua. Terima kasih juga untuk gembala dan jemaat dari Alam Indah yang sudah datang dalam tiap ibadah sampai ke pemakaman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Majelis dan seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih juga untuk teman-teman almarhum yang sudah datang ke rumah duka sampai ke pemakaman. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan keponakan-keponakan yang sudah datang dari Jakarta, dari Serpong, Karawaci, dari Lampung, dari Kalimantan. Semua yang sudah saudara lakukan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih. Kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah direkam sebelum Bapak Gembala dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Puji akan nama Tuhan, kalau pada hari Minggu yang indah ini kita bisa bertemu kembali beribadah kepada Tuhan secara online. Walaupun kita baru mengalami kedukaan, yang mana Bapak Gembala kita telah kembali ke rumah Bapak kita yang ada di sorga. Biarlah Tuhan Yesus Kristus menggantikan duka cita kita menjadi sukacita, baik untuk keluarga yang ditinggalkan maupun untuk jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Meskipun Bapak Gembala telah meninggalkan kita, kita tetap semangat mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pada hari Selasa ada ibadah kaum wanita Deborah melalui Zoom yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Kami mengundang wanita-wanita untuk join dalam acara ini. Yang kedua, pada hari Jumat ada pertemuan dengan Ibu Gembala melalui Zoom yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Kami mengundang seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama untuk join dalam acara ini. Yang ketiga, pada hari Sabtu dan Minggu ada pertemuan J-Club melalui Zoom yang mana pada hari Sabtu dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai, dan hari Minggu dimulai dari jam 6 malam sampai dengan selesai. Jangan sampai tidak hadir ya, karena ada kesaksian, renungan yang akan menguatkan iman kita masing-masing. Yang keempat, pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu yang mana kelas baby dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai melalui YouTube channel J-Club Community. Dan kelas junior
dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan selesai secara Zoom. Demikian pengumuman ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan perlindungan yang telah Tuhan berikan buat kami semua, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, biar kami dikuatkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga yang memberikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami semua akan dikuatkan. Kami semua akan diberikan nasihat yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini setelah firman Tuhan ada acara spesial saudaraku. Apa itu acaranya? Acaranya adalah Super Kid Awards. Mari kita sama-sama saksikan acara itu saudara kasih. Jangan sampai terlewatkan ya saudara kasih. Kita akan melihat acara itu dengan penuh semangat. Mari saudara-saudara kasih, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan, kita berada di minggu terakhir bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Biasanya di Agustus ini meriah sekali ya saudara, tapi tahun ini kita prihatin dengan adanya pandemi ini. Nah, tetapi tentunya tidak mengurangi untuk kita bersyukur kepada Tuhan ya, untuk kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Nah, saudara, biasanya kita mendengar Presiden kelima kita ya, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri teriak merdeka gitu ya, merdeka, merdeka gitu ya. Bukan teriak lagi, pekik kemerdekaan. Nah, saya ajak saudara pagi ini, ayo kita pekik kemerdekaan ya. Bersama-sama dengan kita semua. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari penjajahan. Secara kenegaraan ya, kita sudah dimerdekakan dari penjajahan. Kita sudah bebas selama 75 tahun ini. Dan secara rohani kita juga sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, saudara. Ya. Kita melihat waktu kemerdekaan di masa penjajahan itu banyak pahlawan kita yang gugur. Ya, mahal harganya kemerdekaan itu, saudara. Dan kemerdekaan kita secara rohani juga mahal. Harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan di kayu salib. Ya, kita merdeka, kita dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak. Kita dibayar dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus sendiri. Ya. Nah, karena itu kita harus menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Merdeka itu bebas dari perbudakan dosa. Merdeka itu untuk melayani Tuhan dan manusia. Kita baca dalam suratan Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ya, saya bacakan untuk saudara. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi
dikenakan kuk perhambaan. Kristus membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, pesan Paulus pertama, berdirilah teguh, dan yang kedua, jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Ya. Setelah kita merdeka, kita harus berdiri teguh. Artinya apa? Berdiri teguh itu tidak goyang, ya. Tidak menjadi lemah, ya. Artinya teguh, menjadi kuat, ya. Kita harus berdiri dengan teguh, dengan kokoh. Ya. Nah, saudara, kondisi yang tidak menentu ini dapat membuat kita menjadi goyah, ya. Hari-hari ini bisa membuat kita jadi goyah, jadi lemah, jadi malas ibadah, ya. Walaupun ibadah di rumah, kadang-kadang orang jadi malas. Nanti aja deh, nanti aja. Kan tinggal klik doang, gampang, ya kan? Nanti aja deh, jam berapa aja, ya. Kita jadi lemah. Nanti aja, tunggu sempet. Atau kalau lagi mau deh, buka YouTube, lihat, dengar firman Tuhan, ya kan? Karena itu Paulus katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, Kristus sudah memerdekakan kita. Berdirilah teguh. Ya, berdirilah teguh. Saya bacakan Kolose 1 ayat 23. Ya, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus katakan, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, ya. Jadi tadi kita lihat hubungannya, berdirilah teguh, ya, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Ya. Paulus katakan jangan mau digeser. Digeser itu apa, saudara? Kita taruh barang di satu tempat, lalu kita geser, ya. Kalau geser itu hanya sedikit digeser, ya. Tapi banyak anak Tuhan bukan cuma digeser, dicabut, dipindahkan, ya, dipindahkan. Paulus katakan tidak bergoncang dan jangan mau digeser. Digeser aja jangan mau, saudara. Apalagi dipindahkan, ya. Apalagi dipindahkan. Nah, firman Tuhan katakan tadi, kita harus berdiri teguh, ya. Digeser aja jangan mau. Kita harus berdiri teguh, ya. Sebab Paulus katakan kita ini Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka. Jadi jangan mau digeser, ya, apalagi dipindah. Apanya? Imannya, percayanya, ya. Sekali Yesus, tetap Yesus, ya. Percaya kita, iman kita jangan mau digeser, jangan mau dipindah, ya. Hari-hari ini dalam kondisi seperti ini ada banyak-banyak suara, ya, yang kita dengar untuk menghadapi kesulitan ini, harus begini, harus begitu, ya. Tapi firman Tuhan katakan tetap percaya kepada Tuhan, ya. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, yang kedua adalah jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Kuk itu apa, saudara? Kuk itu sebuah kayu, ya, yang diletakkan di atas punggung atau bahu sapi itu yang sedang membajak di sawah, ya. Kalau saudara lihat sapi yang membajak di sawah itu dikenakan kuk. Kuk itu artinya apa? Beban, ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk, ya. Berarti sebelumnya kita sudah dikenakan kuk. Kita itu sudah diberi beban sebagai seorang hamba, ya, seorang yang diperbudak. Lalu Yesus datang membebaskan kita. Kita merdeka, ya. Kita bebas.
bebas dari beban tadi. Karena itu dikatakan oleh Paulus, jangan mau dikenakan kuk lagi, ya, kuk perhambaan lagi. Nah, saya ajak saudara untuk membaca di dalam suratan Roma, ya. Roma pasal 7, kita baca ayat yang ke-14 dulu ya, dan 15. 14 dan 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya. Ini Paulus katakan bahwa kita bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa, ya. Terjual di bawah kuasa dosa. Diperhamba itu tadi dikatakan terjual, ya. Terjual itu diperbudak, diperhamba, ya, diperbudak oleh kuasa dosa. Roma pasal yang ke-7 itu, ya, yang sudah kita baca tadi. Diperbudak oleh kuasa dosa, terjual di bawah kuasa dosa. Itu dulu, ya. Kita dulu seperti itu. Ayat 15 katakan, sebab apa yang aku berbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, itu waktu kita diperhamba, waktu kita berada di bawah kuasa dosa, ya. Di dalam suratan Roma dikatakan tidak ada manusia yang benar, semua sudah berbuat dosa, ya. Tidak, di dalam diri manusia itu tidak ada yang baik, tidak ada kebenaran di dalam diri manusia itu, ya. Sebab itu Paulus katakan seperti itu. Pada waktu dia bersifat dalam daging, terjual di bawah kuasa dosa, ya. Aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Lalu saya bacakan ayat yang ke-21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, Paulus katakan, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu datang padaku. Ya, di dalam diri kita ada keinginan untuk berbuat baik. Tapi kalau Paulus katakan, ketika aku mau berbuat baik, yang jahat itu datang, ya. Karena itu saudara, ketika kita mau berbuat baik, ya, kadang timbul peperangan. Ketika kita ingin memberi, membantu seseorang, timbul peperangan, ya. Nah, itu yang Paulus katakan. Ketika aku ingin berbuat baik, yang jahat itu datang. Suara-suara jahat itu datang. Ngapain kamu kasih dia? Ya, ketika kita ingin menolong orang lain, ingin membantu kesusahannya, suara itu datang. Ngapain kamu tolong dia? Hidupnya sudah enak. Atau ngapain kamu tolong dia? Dianya begitu sih, ya. Nah, itu suara-suara yang datang. Di dalam ayat yang ke-23, pasal 7 tadi saya bacakan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus katakan di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, ya, yang saling tarik menarik. Ya, dikatakan melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya, ada kekuatan di dalam diri kita yang saling tarik menarik sehingga kita menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Kita mau berbuat baik, yang jahat datang, ya. Itu dulu, ya saudara, ketika kita masih diperhamba oleh dosa. Nah, ayat yang ke-24, Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Paulus teriak, aku manusia celaka, aku manusia berdosa. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Suratan Roma katakan apa saudara? Upah dosa adalah maut. Sebab itu Paulus katakan, aku manusia celaka, aku manusia berdosa.
Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, kita manusia tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri kita dari dosa. Ada keinginan, ya. Ada keinginan untuk tidak melakukan dosa. Tapi tadi kita sudah baca ada hukum yang tarik-menarik. Kenapa orang bisa jatuh lagi dalam dosa? Kenapa para narkoba itu sudah direhabilitasi bisa kembali lagi, ya? Kenapa? Karena ada kekuatan yang tarik-menarik. Dalam kekuatan dia sendiri tidak mampu, ya. Paulus katakan, aku tidak mampu, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat ini berkata syukur kepada Allah. Yesus Kristus Tuhan kita yang dapat melepaskan kita dari hukum maut, ya. Hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari dosa. Tidak ada kekuatan dari diri kita sendiri untuk lepas dari ikatan dosa, ya. Tidak ada. Yesus yang dapat melepaskan kita dari dosa. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita dilepaskan, kita dimerdekakan. Paulus katakan tadi apa? Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kamu, ya. Kristus yang sungguh-sungguh memerdekakan kamu. Jadi kita lihat ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Kita menjadi tawanan hukum dosa, tapi Yesus yang melepaskan kita, ya. Nah, karena itu firman Tuhan katakan apa? Jangan mau diperhamba lagi. Jangan hidup dalam dosa lagi, ya. Ayat Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara baca di rumah, fase 8 ayat 1 sampai ayat 11 ini menceritakan tentang seorang perempuan berdosa. Ya, seorang perempuan yang berdosa tertangkap sedang berbuat zina. Ya, kalau sekarang mungkin PSK gitu ya. Nah, lalu orang-orang membawa, para pria-pria ini membawa perempuan ini datang kepada Yesus. Ya, mereka ingin tahu apa yang Yesus lakukan kepada perempuan berdosa ini. Pagi-pagi mereka bawa perempuan ini. Dia ditaruh di tengah-tengah dan dikelilingi oleh para pria-pria ini. Ya, lalu mereka berkata kepada Yesus, Yesus, perempuan ini tertangkap basah sedang berbuat zina. Kalau zaman Taurat, ya, Musa mengajarkan perempuan seperti ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Sekarang apa menurut pendapatmu? Ya. Lalu Yesus tidak menjawab. Yesus hanya nulis-nulis di tanah, ya. Yesus hanya memainkan jarinya di tanah. Lalu mereka mendesak terus. Apa yang akan dilakukan kepada perempuan ini, ya? Lalu akhirnya Yesus berdiri dan Yesus berkata apa? Yesus berkata kepada para pria itu, ya, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan ambil batu pertama dan lempar perempuan ini. Kita lihat jawaban Yesus sangat menohok, ya saudara. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Ini menunjukkan kepada kita, ya, pada zaman Yesus, Yesus tunjukkan manusia itu berdosa. Karena itu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan ambil batu dan lemparlah perempuan ini. Lalu Yesus memainkan jarinya kembali, ya, di tanah. Nah, sementara Yesus tunduk, menulis-nulis di tanah, ya. Lalu di antara laki-laki itu, pria-pria itu, dikatakan mulai dari yang paling tua. Dia sadar dia yang paling tua, dosanya banyak kali ya saudara. Dia lihat-lihat, oh saya yang paling tua, ya. Lalu dia kabur. Pelan-pelan, diam-diam dia tinggalkan tempat itu, ya. Lalu yang lain lagi, oh saya juga berdosa, pergi. Yang lain lagi, oh saya juga berdosa.
ya, sampai akhirnya semua pria yang membawa perempuan ini pergi. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ya. Yesus tanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di mana mereka tadi yang membawa kamu? Ya, tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Nah, ayat 11 tadi perempuan ini menjawab, "Tidak ada, Tuhan." Nah, saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa, ya. Firman Tuhan katakan semua manusia berdosa. Ya. Di dalam diri manusia itu tidak ada yang baik, ya. Tetapi kita lihat ada orang yang senang, ya, senang melihat orang berdosa. Lalu bawa-bawa orang berdosa itu, ya. Nih dia berdosa nih, senang membicarakan orang yang berdosa seolah-olah dirinya tidak berdosa. Cari-cari kesalahan orang itu seolah-olah dia tidak pernah bersalah, ya. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Yesus katakan kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa, tidak pernah berbuat dosa, silakan hukum orang ini, perempuan ini, ya. Tapi akhirnya tidak satu pun, saudara, ya. Lalu Yesus katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya. Kita lihat cara Yesus. Yesus tidak mengingat-ingat dosa kita. Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan kita, ya. Ketika kita bertobat, Yesus tebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ya. Lalu Yesus tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Yesus katakan, "Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya. Kita lihat luar biasa kasih Yesus, ya. Jadi kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita bebas dari dosa, kita bebas dari kutukan, kita bebas dari kematian kekal, kita bebas dari cara hidup kita yang sia-sia. Jangan berbuat dosa lagi, ya. Memang tadi saya katakan di dalam diri manusia tidak ada kekuatan, ya. Tidak ada kekuatan karena ada kekuatan yang saling tarik menarik. Iblis selalu membawa kita supaya kita jatuh dalam dosa lagi, jatuh dalam dosa lagi, ya. Tetapi Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, kita juga harus merdeka dari apa? Merdeka dari perbuatan daging. Galatia 5 itu, ya. Dalam Galatia 5 itu kalau kita baca terus maka kita akan mendapati ada perbuatan daging. Kita harus bebas dari perbuatan daging, ya. Pasal 5 Galatia tadi saya baca ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Ini dalam Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, "Kamu sudah dimerdekakan dari dosa. Kristus sudah memerdekakan kamu." Ya. Nah, ayat-ayat di bawahnya ayat 19 katakan perbuatan daging. Jadi Paulus mau katakan kita harus merdeka dari perbuatan daging, ya. Kita harus merdeka dari perbuatan daging. Kita harus merdeka dari percabulan, merdeka dari kecemaran, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari penyembahan berhala, merdeka dari sihir, merdeka dari perseteruan, merdeka dari perselisihan, merdeka dari iri hati, merdeka dari amarah, merdeka dari kepentingan diri sendiri, merdeka dari percideraan, merdeka dari roh pemecah, ya, merdeka dari kedengkian, merdeka dari kemabukan, merdeka dari pesta pora dan sebagainya. Ya, kita harus merdeka dari keinginan daging ini. Paulus katakan, sebab apa? Sebab Kristus sudah memerdekakan kita, ya. Kristus sudah membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, saudara, kemerdekaan Republik Indonesia harus kita jaga, ya. Selalu kita dengarkan pidato itu. Kita harus menjaga kemerdekaan kita, ya. Jangan mau dijajah lagi.
Dan lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, demikian juga dengan kemerdekaan rohani. Ya, kemerdekaan rohani kita harus jaga kemerdekaan yang Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal di kayu salib. Kita juga harus mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cara melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, juga dengan cara jangan hidup dalam dosa lagi, ya. Lalu kita juga harus merdeka dari perbuatan daging. Kita juga harus dikatakan mengisi kemerdekaan ini dengan layani seorang dan yang lainnya dengan kasih. Ya, nanti saudara baca dalam Galatia 5 ayat 13 itu. Kita harus hidup di dalam kasih, saling memperhatikan sebagai keluarga Allah. Ya, seperti sekarang ini kita tidak ada ibadah di gereja, ya. Kita saling memperhatikan, saling mengingatkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang lemah, ya. Dalam kondisi seperti ini jadi lemah, jadi malas. Ngapa-ngapain malas, ibadah pun malas, ya. Doa pun malas. Nah, kita melayani, saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan, saling memperhatikan sebagai keluarga Allah. Karena kita semua sudah dimerdekakan. Kita orang-orang bebas, orang-orang yang merdeka, ya. Walaupun tidak ada ibadah di gereja kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, supaya kita tetap terhubung. Ayo ikut Zoom. Ada Selasa di Wanita, ya, jam 7 malam. Ada setiap Jumat untuk seluruh jemaat, ya, supaya kita tetap terhubung, saling mengingatkan, saling memperhatikan, ya, dan tetap terhubung dengan Tuhan dan tetap terhubung dengan sesama kita jemaat, ya. Karena apa? Karena kita adalah orang yang merdeka, ya. Jadi kita tetap saling memperhatikan, baik di komisi wanita, baik di Bapak Ibu, baik di J-Club, baik di sekolah minggu, ya. Apa yang dapat kita perbuat untuk melayani Tuhan dan sesama? Yang itu yang kita lakukan, ya. Nah, puji Tuhan, biarlah kemerdekaan ini menjadi hadiah yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, ya, yang sudah memerdekakan kita, membeli kita dengan darah-Nya yang mahal, ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita. Yesus ingatkan, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menghadapi godaan yang membawa kita jatuh dalam dosa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini, Tuhan. Setelah kami memuji Engkau, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami tahu kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada negara kami. Indonesia boleh memperingati kemerdekaan yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong sampai pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, untuk kedepannya bangsa dan negara kami berada di dalam tangan-Mu, berada di bawah pengawasan mata-Mu Tuhan. Engkau akan menuntun bangsa dan negara kami ini. Engkau akan menolong pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada-Mu untuk dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga Bapa untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami secara rohani. Tuhan sudah membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Tuhan sudah membebaskan kami dari kuasa iblis, kuasa yang jahat, kuasa dosa. Tuhan tolong kami, Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang positif Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Jangan berbuat dosa lagi. Tolong kami Tuhan. Dengan kemampuan kami, diri kami tidak mampu. Tetapi kami mohon kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu.
Tuntun kami selalu Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Di masa-masa yang sulit ini, kami hanya dapat berharap dan bersandar kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati kita semua.